Ini tempatnya sangat suci. Disinilah mereka melakukan ibadah yang sebetulnya tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasul, dan mereka mengkultuskan Al-Husain. Beberapa saat kemudian akan saya bawa Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana mereka mengkultuskan Al-Husain sampai di tanah suci Mekah. Jemaah rahmati Allah, inilah bid'ah yang mereka lakukan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, inilah bid'ah dan gulu fiddin, sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka berlebihan dalam beragama. Di dalam Masjid Al-Husain tadi mereka melakukannya. Mulai dari pintu masjid menuju ke makam Al-Husain yang mereka klaim ada jasad Al-Husain di sana. Mereka melakukan ini mengingat Al-Husain merangkak mengambil air ke Sungai Efrat dalam keadaan berlumuran darah. Dan mereka yakin ini bercara mereka mendekatkan diri kepada Al-Husain untuk mendapatkan syafaat berkah dari Al-Husain. Bahkan sebagian mereka membentur-benturkan kepalanya ke lantai sambil melakukan ini. Pertanyaan saya, pernahkah Al-Husain memerintahkan pengikutnya hari ini melakukan itu? Tidak. Pernahkah Allah memerintahkan kita melakukan ini? Adakah sunnah Rasulullah melakukan ini? Inilah ghulu fiddinnya mereka. Beginilah hebatnya Yahudi menyesatkan umat manusia di muka bumi. Allahu Akbar. Untuk merasakan bagaimana luka-luka yang memenuhi tubuh Al-Husain dan bagaimana sakitnya penderitaan Al-Husain tadi. Saya bertanya, apakah jika Al-Husain menyaksikan mereka melakukan ini, Al-Husain akan ridho pada mereka? Tidak, saya yakin. Betul? Tidak, Pak. Tapi inilah bagaimana mereka mengkultuskan Al-Husain. Ya, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, masih banyak tayangan yang harus saya perlihatkan bagaimana mereka melakukan ini. Ya, bahkan mereka ruku dan sujud di depan makam Al-Husain. Ini di masjid yang tadi, di Karbala. Dan inilah kiblatnya mereka. Jadi kalau mereka melaksanakan haji ke sini Bapak Ibu, ke Karbala, bukan ke Mekah. Kalau ada yang ke Mekah, wallahu a'lam bishawab, apa akidah mereka? Saya tidak tahu. Dan saya pernah melihat itu di sana ada. Maka apa yang akan dikatakan oleh Al-Husain tentang apa yang mereka lakukan? Mereka sujud dan ruku ke arah kuburnya. Yang mereka mengklaim itu adalah kiblat mereka, padahal tidak mereka lakukan hal ini kepada Ka'bahnya Allah yang Allah perintahkan pada mereka. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ini penjelasan dari yang tadi. Bapak Ibu dan bahkan mereka mengkultuskan Al-Husain dahsyat, lebih mulia daripada Allah Azza wa Jalla. Ngeri Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan. Ya, Bapak Ibu masih bersama saya? Subhanallah. Kita cermati bersama-sama Bapak Ibu. Sampai pun ibadah haji ke Mekah, mereka ibadah haji ke Mekah itu bukan untuk ibadah haji, tapi untuk mengacaukan ibadah haji kita. Bapak Ibu sekalian berarti Allah, ini buktinya. Saya tidak berkata-kata tanpa fakta dan data. Ini datanya Bapak Ibu. Yang sebetulnya mereka punya Ka'bah sendiri. Di mana? Di Iran. Ini Ka'bah mereka. Ini Ka'bah mereka di Iran. Bukan di Mekah. Mereka bikin Ka'bah sendiri dan mereka bikin ritual sendiri. Tidak sekalipun saya dengar dalam video ini mereka mengagungkan Allah. Mereka bersalawat pada Rasulullah SAW. Tidak. Ali. Bapak Ibu, berapa menit? Ali yang mereka sebut. Adakah mereka mengagungkan Allah? Tidak. Sekali lagi. Ibadah haji di tanah suci Mekah hanya Allah yang disebut. Sejak kita berniat melaksanakan ibadah haji dan umrah sampai kita melakukan manasik, betapapun kita berada di tempat-tempat manasik tadi, fi miqat makani, ataupun ketika kita melakukan rukun manasik sampai kita pulang, hanya Allah yang kita agungkan. Tapi lihat orang-orang Syiah ketika mereka melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Lihat apa yang mereka lakukan Bapak Ibu. Syirik yang mereka lakukan. Padahal ibadah haji itu adalah konfigurasi dasar tauhid untuk umat Islam seluruh dunia. Kenapa ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima? Sebagaimana sholat, ibadah haji juga merupakan ukuran benar tidaknya tauhid manusia, tauhid seorang muslim. Salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat karena menjadi ukuran benar tidaknya syahadat kita sebagai seorang muslim. Benar tidaknya tauhid kita, benar tidaknya syahadat kita, lihat salatnya. Kalau salat kita benar, benarlah tauhidnya. Haji pun sama, merupakan ukuran tauhid bagi umat Islam seluruh dunia secara global. Karena haji merupakan konfigurasi dasar tauhid umat Islam seluruh dunia. Bayangkan, berbeda negara, berbeda benua, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berdatang dengan niat yang sama, di waktu yang sama, ke tempat yang sama, tanah suci Mekah, melakukan ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama, dengan cara dan di waktu yang sama.
Tauhid, ummatan wahidah. Tauhid. Maka hanya Allah yang mereka agungkan dan mereka besarkan. Tapi lihat, orang-orang Syiah ketika mereka melakukan ibadah haji di Mekah, siapa yang mereka agungkan? Syirik, bukan tauhid yang mereka lakukan. Ini bukankah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengambil cara Rasulullah melakukan manasik haji? Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik kalian. Sunnahnya adalah sunnah manasiknya Rasulullah, bukan selain Rasulullah. Dan pernahkah Al-Husain memerintahkan ini agar orang-orang melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilannya, Bapak sekalian? Jamaah? Halo? Kemana nih jamaah? Saya semangat jamaahnya kemana? Jamaah? Bisa diikuti? Masih bersama saya? Kok berkurang jumlahnya? Beginilah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin mengagungkan Allah. Karena hanya Allah yang harus kita sebut, yang kita ingat selama kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini ketika tawaf. Selesai melakukan melontar jumlah. Lihat. Adakah perintah Rasulullah SAW kalau kita menyebutkan Ali ketika tawaf mengelilingi Ka'bah? Tidak ada. Fazkurullaha kadzikrikum aba'ukum. Sebutlah Allah. Bahkan perbanyaklah kalian menyebut Allah sebagaimana kalian menyebut orang tua kalian. Mereka malah sebut Ali. Bapak Ibu, inilah perbedaan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Pertanyaan saya, apakah Syiah Islam? Tapi banyak orang mengatakan ada Syiah, ada Sunni. Seolah-olah Islam itu ada Syiah, ada Sunni. Ya, jangan sebut itu. Sebut Syiah dan Islam. Karena Syiah demi Allah bukan Islam. Di depan saya, kami berdebat dengan ulama Syiah di Bandung. Saya bawa Quran oleh-oleh dari Beirut, Libanon. Karya Dr. Hasan Sodikin. Tafsir Al-Mudatil Quran, Tafsir Wal-Bayan. Dan juga hadis oleh-oleh dari Yemen. Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya katakan pada Ustadz Syiah ini, Ustaz, supaya diskusi kita, dialog kita efektif, ini saya bawa Quran dan ini hadisnya. Silakan Ustaz. Quran surat apa ayat berapa untuk kita mulai, dan hadisnya hadis riwayat siapa dari sahabat siapa. Ya. Saya lakukan itu, saya paham sebetulnya karena Quran kita berbeda dengan Quran mereka, hadis kita pun berbeda dengan hadis mereka. Dan terbukti Bapak Ustaz, disaksikan oleh jamaah yang hadir saat itu. Dia mengatakan, maaf Ustaz, kedua-duanya tidak bisa kita pakai. Oh, kenapa? Ada apa yang salah dengan Quran ini? Quran kita beda. Ini kata ulamanya Syiah. Di depan saya demi Allah. 2007. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya sengaja diminta oleh jamaah untuk menyelamatkan jamaahnya, anaknya, putri dan menantunya yang masuk Syiah. Ya. Apa yang terjadi? Saya tanyakan, loh, apa yang salah dengan Quran ini? Quran ini bukan Quran yang asli. Kenapa? Quran ini sudah ditahrif, dirubah oleh para sahabat ayatnya. Dan ditankis, dikurangi. Sudah dirubah, dihapus, dirubah oleh sahabat dan ditankis. Fitnah mereka pada para sahabat. Terus Quran yang asli yang mana? Quran yang asli adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Qurannya Mushaf Fatimiyah. Seperti apa Qurannya? Boleh saya tahu? Qurannya ada 17.000 ayat. 90 juz. Berapa juz? 3 kali lebih tebal dari ini. Sebentar, 90 juz. Kita 30 juz aja belum kelar ini ngapalinnya. Jangankan 30 juz. Juz 30 aja belum beres-beres ini. Jamaah, hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Oh, hebatnya orang Syiah. Mereka lebih dari 30 juz. 90 juz. Lalu saya tanya, boleh saya lihat Qurannya? Oh enggak, Qurannya belum ada. Hah, kok belum ada? Disembunyikan loh. Kenapa disembunyikan? Siapa yang menyembunyikannya? Imam Al-Hasan Al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Ashkari. Imam Mahdi, imam zaman yang nanti akan keluar, yang sekarang sedang disambut oleh Iran, oleh Yaman, oleh Suriah, oleh Libanon. Untuk kedatangannya di mana? Menguasai dunia. Dan inilah saatnya. Maka mereka bersatu memerangi Israel di Palestina. Karena mereka yakin merdekanya Palestina kemenangan bagi Syiah di seluruh dunia. Allah. Makanya Syiah kompak. Itu alasannya jemaah.
Mereka yakin sebentar lagi Al-Mahdi Al-Muntazar, imam zaman ini yang mereka tunggu, sebentar lagi akan keluar dari mana? Dari Irak, dari Samara. Akan membawa Quran yang asli, di mana Quran yang asli nanti akan dipukulkan ke kuburannya Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, ini di depan saya mereka mengatakan demikian. Mereka Imam Al-Muntazar, Al-Mahdi Al-Muntazar, imam zaman, Muhammad bin Hasan Al-Ashkari, Al-Mahdi, akan memukulkan Quran yang 30 juz tadi yang asli ke kuburan Ali, maka Ali akan terbelah kuburannya dan Ali bin Abi Thalib akan bangkit hidup lagi. Akidah Syiah ada 10, salah satunya ar-raj'ah, reinkarnasi. Ada dalam Islam reinkarnasi? Tidak ada. Inilah kebangkitan Islam versi Syiah. Dimulai dari fitnah Karbala. Halo? Bisa diikuti jemaah? Lalu setelah terima Quran tadi, diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali membuka, berubah semua alam jadi sejuk, hijau lagi. Lalu Ali membaca itu, maka alunannya akan membangkitkan semua ahlul bait, termasuk Al-Husain Asy-Syahid, kata mereka. Semua ahlul bait dan pengikutnya akan bangkit. Maka kemudian Umar dan musuh-musuh mereka, Umar bin Khattab, Utsman, dan karena dikafirkan dia enggak musuh, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk kita, akan diperangi. Itulah perang akhir zaman versi Syiah. Dan itu disambut oleh mereka. Kapan? Nanti saya perlihatkan bagaimana mereka menyambut Al-Mahdi Al-Muntazar. Ya, mereka yakin sebentar lagi akan keluar dari Samara, Irak. Maka mereka bersatu menghancurkan Yahudi untuk nanti membangkitkan Islam di sana. Versi Syiah. Sekali lagi Bapak sekalian, ini bukan dari Islam.